ya. Makasih, Mas. Oke. Dara, berarti nanti penilaian kamu kurang ya dari saya, karena kan ada penilaian untuk body language juga, untuk penampilannya. Nggak apa-apa? Coba deh kalau patah-patah nanti. Nggak apa-apa, oh ya. Patah-patah sih nggak apa-apa, gitu kalau buat saya ya. Kalau misalkan ini. Nggak masalah. Oke. Karena kalau kamu nggak pakai kamera, ya otomatis nanti penilaian untuk penampilannya jadi 0, jadi nggak ada. Kalau kamu nggak masalah dengan itu sih ya udah. Kurang lebih itu 20 poin lah dari 100 poin. Aduh. Oke. Oke, jadi saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dara, salah satu dari 4 orang perwakilan dari kelompok gabungan 2 yang akan mempresentasikan tugas kami pada siang hari ini. Berita yang akan kami bahas adalah tolak SKB 3 Menteri, Wali Kota Pariaman, saya siap berdiskusi dengan para menteri. Anggota-anggota yang terlibat pada tugas kali ini ada Anida Nurhalisha Lubis, saya sendiri, Dara Portu Zahra, Evira Febriani, Apriansyah Wicaksono, Anissa Dini Kamila, Muhammad Aulia, Muhammad Iftikharul Islam, Sarah Kamila Salam, Widya Rahmanti Kautsarin, dan Siti Kaisha Azahra. Makalah ini bertujuan membahas surat keputusan bersama atau biasa disingkat SKB 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, yang mana ditolak oleh Bapak Jenius Umar selaku Wali Kota Pariaman. Nah, dari ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk dapat melihat kasus ini dari berbagai sisi dan faktor, serta menyimpulkan pandangan dan pendapat mereka terhadap kasus ini dari pembahasan yang ada di makalah ini. Latar belakang kami menulis makalah ini adalah karena menggunakan seragam merupakan hal yang wajib bagi setiap sekolah yang ada di Indonesia. Seragam sekolah merupakan salah satu komponen untuk menumbuhkan sikap positif, menumbuhkan motivasi untuk mengikuti pembelajaran, dan membiasakan siswi atau siswinya untuk tertib mengikuti aturan. Pada awal tahun 2021, diketahui di Pariaman ada sekolah negeri yang memaksa siswi non-muslimnya untuk menggunakan hijab. Untuk mengatasi insiden ini, para menteri akhirnya mengeluarkan SKB 3 Menteri, namun regulasi tersebut ditolak oleh Wali Kota Pariaman. Jenius Umar menilai bahwa keputusan ini tidak cocok diterapkan, karena seperti memisahkan kehidupan beragama dan kegiatan sekolah. Alasan lainnya juga disampaikan oleh beliau bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan pendidikan nasional yang bermaktub pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. SKB 3 Menteri ini juga mengakibatkan kelunturan semangat otonomi daerah yang sudah dijalankan, di mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Rumusan masalahnya kita terdiri dari 3 poin. Yang pertama, apa peran korelasi insiden pemaksaan atribut berseragam di Pariaman dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Untuk poin rumusan masalah yang kedua, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi kasus ini dilihat dari kacamata demokrasi Pancasila? Pemerintah Indonesia di sini yang berarti adalah pemerintah pusat. Yang nomor 3, sebagai negara hukum, apa peranan pemerintah pusat Indonesia dalam menyelesaikan masalah pemaksaan atribut pada siswi yang berlainan dengan keyakinan yang dianut serta menetapkan regulasi peraturan di bidang pendidikan terkait masalah tersebut? Lalu untuk tujuan penulisannya, yang pertama itu memahami hubungan antara dinamika masyarakat yang ada seperti kasus pemaksaan atribut seragam yang terjadi di Pariaman dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia. Pada poin kedua, memaknai apa arti dari demokrasi Pancasila sebagai solusi bagi sebuah permasalahan bangsa dengan contohnya adalah kasus pemaksaan atribut seragam
kepada seorang siswi yang bernama Jenny Cahyani dan ketegangan antara Wali Kota Pariaman dengan SKB 3 Menteri yang telah diluncurkan. Pada poin ketiga, mengenali peran aktif pemerintah di ranah hukum dalam menyelesaikan permasalahan internal bangsa dengan menetapkan regulasi di sektor pendidikan. Next. Oke, kita masuk ke landasan teori. Berbicara tentang negara, menurut Hans Kelsen, secara hakikat negara adalah kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Interaksi yang dianggap terjadi di antara individu-individu yang berasal dari satu negara telah dinyatakan sebagai suatu unsur sosiologis yang terlepas dari hukum yang membentuk kesatuan individu dari satu negara. Dan oleh sebab itu membentuk sebagai satu realitas sosial. Kita beralih ke rakyat. Menurut Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Selanjutnya, landasan teori yang selanjutnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang konstitusional, berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara. Saya unstable nggak ya? Patah-patah nggak, Mas? Nggak stabil. Oke, makasih. Di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan, demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Kemudian menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan materi. Seperti yang sudah saya singgung di awal, kelompok kami akan membahas tentang sikap penolakan Wali Kota Pariaman, Bapak Jenius Umar, terhadap SKB 3 Menteri dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi Pancasila, dan Indonesia sebagai negara hukum. Next. Saya akan membahas dari perspektif tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selagi kalian baca slide-nya, kalian juga dengerin penjelasan saya biar lebih jelas. Setiap manusia itu punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi negara. Dan begitu pula sebaliknya, negara punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada seluruh warganya. Itu adalah bentuk keterikatan antara kita sebagai warga negara dan negara. Karakter yang dimiliki suatu bangsa merupakan salah satu penunjang keharmonisan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia. Dari mana karakter suatu bangsa ini dapat kita lihat? Nah, kalau kita ingin secara tertulis, seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah Pancasila, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus berperilaku dengan berpedoman pada Pancasila untuk bisa mempresentasikan suatu karakter bangsa Indonesia yang baik. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu penegakan hak asasi manusia. Untuk melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, kita sebagai warga negara dapat melakukannya melalui cara membangun karakter bangsa yang mencerminkan ideologi Pancasila. Kalau misalkan ada yang nanya, kita kan lagi bahas larangan ketentuan seragam beratribut agama. Kenapa jadi bahas hak asasi? Nah, coba dengerin. Jadi, pada pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Dan pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang pastinya kita udah sering dengar waktu SMA kelas 12, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Jadi kembali lagi untuk melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, kita sebagai warga negara dapat melakukannya
melalui cara membangun karakter bangsa yang mencerminkan ideologi Pancasila dalam membangun karakter bangsa. Untuk membangun karakter bangsa, Indonesia udah punya acuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tujuan dari sistem pendidikan nasional. Tujuan dari sistem pendidikan nasional yaitu untuk membangun karakter bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Upaya untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan nasional, harusnya sekolah negeri di Pariaman mewajibkan siswa-siswi mereka yang beragama Muslim untuk menggunakan atribut agama mereka, dan bagi mereka yang beragama non-Muslim dapat menggunakan atribut menyesuaikan dengan agama mereka masing-masing. Hal itu harus dilakukan dengan tujuan untuk mengajarkan siswa-siswi agar belajar memenuhi kewajiban mereka terhadap agama yang mereka anut. Dengan terbiasanya mereka memenuhi kewajiban mereka, hak yang seharusnya mereka dapatkan akan terpenuhi. Hak apa? Hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak punya kepercayaan agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing, serta kembali lagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia kayak apa? Hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor berapa tahun berapa itu? Tercari sendiri ya. Oleh sebab itu, tindakan dari Wali Kota Pariaman Jenius Umar untuk menolak regulasi yang terdapat dalam SKB 3 Menteri adalah tindakan yang benar. Karena selain memiliki kewajiban sebagai warga negara, kita juga punya kewajiban yang harus dipenuhi, ya kan? Terhadap agama yang kita anut. Tetapi ada tapinya, tapi disesuaikan. Jangan maksa minoritas untuk memakai seragam beratribut agama mengikuti mayoritas. Mau agama mayoritas, mau agama minoritas, semua punya kedudukan serta hak yang sama di negara Indonesia. Mau itu di mata hukum, baik itu di tatanan masyarakat. Mereka semua, termasuk kita, punya hak untuk memeluk agama kepercayaan mereka dan beribadah serta menjalankan aturan-aturan menurut kepercayaan mereka masing-masing. Jadi itu adalah pembahasan kasus ini dari perspektif saya, dari perspektif hak dan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya kita akan membahas kasus ini dari perspektif demokrasi Pancasila yang akan dibahas oleh Karin. Terima kasih. Jika dari demokrasi Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Republik Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila berarti Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip, itu menandakan bahwa ada 5 prinsip penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sumber dari segala sumber hukum dan acuan hidup bermasyarakat. Aturan, norma, dan hukum harus sesuai dengan Pancasila karena Pancasila sesuai dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sumber hukum tertinggi ialah Pancasila, di mana ranah kehidupan masyarakat serta hukum dan pendidikan tidak bisa diganggu-gugat. Begitu juga dengan demokrasi yang harus sesuai dengan Pancasila seperti yang ada di sila keempat. Dan SKB 3 Menteri ini adalah salah satu contohnya, namun Pergub dan Perda juga bisa dijadikan acuan hukum asal jelas dan tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berlaku. Lalu, poin ketiga, Indonesia sebagai negara hukum. Sebuah negara pasti memiliki yang namanya konstitusi atau aturan hukum yang berlaku pada wilayahnya masing-masing demi terciptanya kedamaian, ketentraman, dan juga kesejahteraan. Begitu pula dengan Indonesia. Nah, berdasarkan yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya konsep itu, dapat disimpulkan bahwa hukumlah yang menjadi patokan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum diciptakan untuk melindungi warga negara tersebut baik secara individu maupun kelompok terhadap bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Hukum juga ditujukan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Nah,
Dan ada satu peristiwa di suatu daerah, siswa non-muslim dipaksa menggunakan seragam Islam. Nah, ini itu merupakan satu di antara banyak sekali kasus yang berbau sara di Indonesia. Tidak hanya terjadi pada kasus di Padang Pariaman, namun juga di Bali pada tahun 2015. Nah, hal itulah yang menyebabkan timbul SK bersama 3 menteri. Next. Membuat surat yang berisikan larangan mewajibkan menggunakan seragam sekolah atribut keagamaan, namun wali kota Pariaman tidak setuju karena dianggap memisahkan kehidupan sekolah dengan agama, tidak mempunyai tujuan jelas, dan ini ditekankan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Nah, dan untuk urusan ini, Pemda berhak mengatur wilayah sendiri karena telah memiliki hak otonomi daerahnya dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tetapi setiap warga negara juga berhak memiliki kebebasan kehidupan masing-masing tanpa adanya paksaan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya. Untuk kesimpulan yang kami ambil adalah, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengambil hak sebagai Kepala Otonom Daerah untuk menolak aturan SKB 3 Menteri terkait aturan seragam sekolah. Menurutnya, aturan tersebut justru dinilai dapat menjauhkan nilai agama dari sekolah. Pariaman yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam memang memiliki peraturan di sekolah-sekolah negeri untuk mewajibkan siswa-siswi mereka yang beragama Muslim untuk menggunakan atribut agama mereka. Dan bagi yang beragama non-Muslim, dapat menggunakan atribut menyesuaikan dengan agama mereka masing-masing. Genius Umar juga berpendapat bahwa dalam menetapkan aturan seragamnya, sekolah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh daerah masing-masing, sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok lain jika ada pertanyaan. Bisa langsung ditanyakan ya. Halo Mas. Ya, Bisa silakan. kedengar ya suara saya? Terdengar. Saya Alicia, saya perwakilan dari kelompok KG1. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan hak dan kewajiban siswi tersebut sebagai warga negara? Apakah telah dilanggar? Terima kasih. Yang mana nih yang kamu maksud yang dilanggar? Itu tadi di PPT-nya tentang hak dan kewajiban siswi itu. Coba bisa dikasih lihat lagi tadi PPT-nya? Kayak tadi agak miss. Yang mana tuh? Bisa ditampilin tadi yang mana tuh? Hak dan kewajiban. Oke. Gimana nih? Atribut agama. Baris 1, Mas. Baru 1. Oh, oke. Nah, siswi yang kamu maksud siswi yang bagaimana nih? Hak asasi yang mana? Pakai jilbab atau nggak pakai jilbab? Atau gimana? Alicia. Kenapa, Mas? Yang kamu maksud siswi tersebut itu siswi yang bagaimana nih? Yang apa maksudnya hak dia memakai jilbab atau hak dia tidak menggunakan jilbab atau apa? Bisa lebih spesifik mungkin? Atau bisa diulang pertanyaannya, saya kurang nangkep soalnya. Sebenarnya siswi hak yang nggak gunain jilbab, Mas. Oh, yang nggak gunain jilbab. Oke, jadi pertanyaannya kalau siswi yang nggak pakai jilbab itu hak asasinya gitu ya? Iya. Bagaimana? Oke, ya. Oke, makasih pertanyaannya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya?
Biar ditampung dulu. Kelompok saya mau nanya. Silakan, Putri. Pertanyaannya, kan baru-baru ini Kelompok berapa? kayak kelompok kelompok 4. Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya itu, baru-baru ini MA kan membatalkan SKB 3 Menteri mengenai seragam dan atribut agama. Nah, apakah SKB 3 Menteri tersebut tuh tidak baik dikeluarkan karena tidak punya kekuatan hukum yang mengikat sampai MA tuh membatalkan keputusan tersebut? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Mas. Ya, silakan. Saya Ratu Harinisa, perwakilan dari KG3, kelompok KG3. Tentang SKB 3 Menteri juga, menurut kalian, apakah SKB 3 Menteri yang dikeluarkan tanpa mendapatkan penjelasan secara langsung dari pihak sekolah, siswa, orang tua, dan gubernur telah melanggar demokrasi Pancasila? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada boleh dipersiapkan jawabannya dulu, nanti langsung dijawab. Baik, sudah bisa dijawab? Baik, saya April Wicaksono, perwakilan dari KG2 akan menjawab dari pertanyaan Alicia. Dan saya akan mengulang pertanyaan Alicia, bagaimana dengan hak dan kewajiban siswi tersebut, yaitu si Jenny Cahyania, sebagai warga negara, apakah telah dilanggar untuk tidak menggunakan hijabnya pada KBM berlangsung? Oke. Saya akan menjawabnya, Jenny Cahyania tetap mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti mengenai haknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang dimaksudkan memeluk agama masing-masing adalah dalam berpakaian kekhususan agamanya. Nah, siswi tersebut sebagai manusia di mana
kasus ini tidak dibahas dan diselesaikan hanya secara sepihak, namun pihak sekolah secara terbuka bersedia untuk bertemu dengan orang tua murid. Nah, yang membawa pengacaranya dan menyatakan kesiapannya untuk bertemu bersama dengan Kemendikbud dan juga Komnas HAM untuk membahasnya lebih lanjut demi menemukan titik terang di antara kedua belah pihak dan menemukan jawaban dan fakta. Mungkin itu jawaban dari saya, perwakilan dari KG 2. Oke, bagaimana, sudah cukup menjawab atau belum? Jadi Cukup, Mas. sudah cukup ya. Oke. Makasih, Apri. Silakan ke pertanyaan berikutnya. Tes kedengaran nggak, Mas? Jelas sekali. Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Putri Viola. SKB 3 Menteri ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri atas Julius Ketua dan I. Sudaryono dan juga Irfan Fakhrudin pada 3 Mei dengan mengatakan serta memutuskan SKB 3 Menteri itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. SKB 3 Menteri ini tidak sejalan dengan UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selain itu juga dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pemerintahan daerah khususnya pasal 10, 11, dan 12. SKB 3 Menteri secara tidak langsung juga melemahkan semangat kebinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman pada warga pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya, terutamanya di lingkungan sekolah. Justru hal tersebut merupakan hal mutlak yang harus diterapkan. Maka dari itu, Mahkamah Agung MA membatalkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni Mendikbud, Mendagri, dan Menak, terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Apakah sudah cukup menjawab, Putri Viola? Sudah, terima kasih, Irsyad. Oke, sama. Irsyad, tentang yang apa? Bertentangan dengan toleransi itu dari putusannya MA atau pendapat yang lain? Dari putusannya MA, Mas. Oh, oke. Tapi ini secara tidak langsung aja gitu loh, Mas. Bukan secara langsung mengenai SKB 3 Menteri. Jadi secara tidak langsung gitu. Dijelaskan. Maaf, Mas. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari berita tadi, Mas, di referensi. Ya, boleh lihat. Referensinya. Lihat referensinya. Atau kalau bisa di copy paste ke chat juga nggak apa-apa. Oke, Mas, bentar, Mas. Ini saya kirim dulu ya lewat. Oke, ya silakan dilanjutkan menjawab pertanyaan yang lain ya. Sambil saya dapat linknya. Oke, Mas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Dea menanyakan hal tentang apakah SKB 3 Menteri yang dikeluarkan tanpa mendapatkan penjelasan secara langsung dari pihak sekolah, siswa, orang tua siswa, dan gubernur telah melanggar demokrasi Pancasila. Jadi SKB 3 Menteri ini dikeluarkan tanpa mendapat penjelasan langsung dari pihak sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Hal ini berawal dari ketahuannya Elianu Hia atau orang tua dari siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Sempat viral setelah merekam video yang menunjukkan ia dipanggil saat anaknya menolak menggunakan jilbab, lalu mengunggahnya ke media.
Satu, Elianu bercerita, guru-guru anaknya meminta putrinya itu memakai jilbab. Jika dia menolak, orang tua akan dipanggil. Menurut kelompok kami, hal ini telah melanggar demokrasi Pancasila. Karena salah satu prinsip demokrasi yaitu hak-hak minoritas. Jika seperti ini, siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang merasa ia diperlakukan tidak adil karena ia tidak bisa menjalankan haknya. Itu menurut kelompok kami, Mas. Oke. Gimana, sudah cukup menjawab belum Sudah. yang bertanya? Siap, Mas. Terima kasih, Arin. Iya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Kita masih ada waktu. Oke, kalau nggak ada boleh ditutup ya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan berkata dan tindakan perbuatan selama dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.